likability. 82% sebulan lalu. Kalau 82% nggak mungkin seluruh Indonesia itu terbakar marahnya itu melihat keadaan kan. Kalau Jokowi masih didukung 82% dari masyarakat Indonesia, tidak mungkin seluruh kampus di Indonesia itu bergerak bersamaan untuk membatalkan 80% itu. Jadi mesti dilihat bahwa statistik itu berbohong, apalagi statistik yang dibuat oleh mereka yang disewa oleh istana. Nah, itu pelajaran penting bagi kita bahwa ilmu pengetahuan jangan dipakai untuk menipu tuh. Karena begitu Anda menipu, masyarakat akan mengucapkan hal yang sebaliknya. Jadi kita menganggap bahwa ini akan berlangsung panjang karena tipuan-tipuan lembaga-lembaga survei ini yang mengelulukan Jokowi 82%, demikian juga koran-koran yang juga gagal membaca ritme publik itu, koran-koran besar termasuk Kompas misalnya itu masih mengelulukan. Sekarang mereka melihat faktanya bahwa anak SMA, anak STM bergabung dengan LSM, bergabung dengan mahasiswa, bergabung dengan buruh, mengatakan bahwa kalian berbohong statistik kalian. Nah, faktanya kami merasa tidak diuntungkan oleh statistik itu, apalagi di daerah-daerah tuh. Jadi gerakan mahasiswa di daerah justru lebih masif karena mereka tahu bahwa mereka yang paling dikorbankan oleh tipuan-tipuan statistik di pusat. Nah, ini pertanyaan saya kira banyak ditunggu-tunggu orang ya. Banyak yang bertanya-tanya, Bung Rocky, apakah kekuatan rakyat sekarang ini, gerakan-gerakan rakyat ini akan mampu menekan penguasa, menekan Jokowi sehingga terjadi terulang lagi peristiwa 1998 yang melahirkan reformasi. Dan kalau jawabannya itu mampu, gitu sampai kapan? Ya, semua orang berpikir sama dengan FNN. Kapan perubahan putih itu terjadi? Dan mahasiswa menganggap, saya kutip aja, Mas UI bilang waktu ditanya, kapan demokrasi kalian selesai? Ya, tunggu sampai kami menang. Itu artinya sampai Jokowi lengser. Jadi sebetulnya kita mesti pastikan aja bahwa ini hal yang biasa, melengserkan seorang presiden itu diatur di undang-undang. Tidak terlarang melengserkan presiden sebelum masa jabatannya selesai. Kenapa? Ya karena ada kejahatan politik di situ. Karena itu Presiden Jokowi sekarang dalam kedudukan impeachable, sangat mungkin untuk dilengserkan karena jumlah kejahatan dia termasuk di dalamnya, dan yang terutama ada abuse of power, itu penggunaan kekuasaan untuk menghalangi keadilan, penggunaan kekuasaan untuk membungkam lawan-lawan politik, itu semuanya abuse of power. Jadi di dalam tingkat itu kita katakan bahwa sudah saatnya tiba. Yang dulu kita sebut sebagai the beginning of the end, sekarang betul-betul mungkin tinggal ya hitungan, enggak lagi hitungan minggu, ini hitungan hari aja, itu lunglai Presiden Jokowi. Dan kita mulai membaca kecemasan beliau dengan berupaya mondar-mandir ke mall, seolah-olah enggak Indonesia baik-baik aja, tiba-tiba ada yang nyentuh dari atas, Mulyono, Hel Mulyono. Jadi kita mesti mampu membaca kegeraman publik, dan itu bisa menghasilkan energi baru untuk memungkinkan Indonesia ditumbuhkan kembali di dalam syarat-syarat keadilan dan syarat-syarat kebebasan berpendapat.